Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang metode dual simplex untuk menyelesaikan suatu masalah program linear. Ini yang kasus minimum. Saya kasih contoh kasus minimum. Metode dual simplex itu dilakukan jika tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan dan tidak ada tanda sama dengan dalam bentuk umum masalah program linear. Langkah-langkah metode dual simplex yang pertama adalah merubah kalau bertemu dengan tanda lebih dari sama dengan menjadi tanda kurang dari sama dengan mengalihkan negatif 1. Yang kedua, menentukan baris pivot, yaitu yang nilai kanannya negatif terbesar. Dibanding dengan metode simplex yang lainnya, yaitu yang ditentukan kolom pivot dulu. Tapi kalau dual simplex ditentukan baris pivot dulu, baru kolom. Nah, ini yang ketiga, yaitu menentukan kolom pivot dengan membagi angka pada baris Z dengan angka pada baris pivot yang bersesuaian. Kolom pivot adalah yang rasionya positif terkecil. Jika penyebutnya 0 atau positif, maka abaikanlah. Yang berikutnya adalah menentukan angka pivot. Dan langkah berikutnya seperti dalam metode simplex yang biasa. Saya berikan contoh di sini. Minimumkan Z sama dengan X1 plus 2X2 plus 3X3 dengan kendala, ini kendalanya. Di sini kendalanya adanya tandanya lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Tidak ada tanda sama dengan. Jadi bisa kita gunakan dual simplex. Bisa kita gunakan juga dua fase. Bisa kita gunakan juga big M. Tapi yang dua fase sama apa namanya? Big M sudah kita pelajari, sekarang yang dual simplex. Dari soal ini kita ubah dulu semuanya menjadi tanda kurang dari sama dengan. Berarti di kendala pertama kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi yang seperti ini, ya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel simplex. Di sini variabel basisnya ada S1 sama S2 sama S3. S1, S2 sama S3. Basis awalnya. Terus kita masukkan koefisiennya. Ini tabel simplex yang pertamanya. Lalu kita tentukan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, yaitu tentukan baris pivot dulu. Baris pivot adalah yang memiliki nilai kanan negatif terbesar. Nilai kanan negatif terbesar di sini adalah pada baris S1. Maka baris S1 ini adalah baris pivot. Lalu kita tentukan kolom pivot. Kolom pivot dengan cara membagi angka pada barisan Z ini dengan angka pada baris pivot yang bersesuaian. Di sini berarti min 1 dibagi min 2. Dapatkan setengah. Ini negatif. Jadi kita abaikan. Ini min 3 dibagi min 1 itu 3. Ini 0 kita abaikan. Ini tak terdefinisi. Maka kolom pivot adalah yang positif terkecil. Maka ini adalah kolom pivotnya. Kolom pivotnya ini maksudnya. Ini adalah kolom pivot, kemudian pertemuan baris pivot sama kolom pivot adalah angka pivot. Lalu kita lakukan perhitungan simplex biasa, yaitu yang baris pertama, yaitu min setengah B1. Baris pertama ini, karena ini adalah baris pivot, maka ini baris pivotnya kita bagi dengan min 2. Ini, B1 bagi min 2. Lalu baris kedua yaitu B2 dikurangi 1 dibagi min 2 menjadi B1 ditambah 1/2 kali baris pivot. Baris pivotnya adalah ini, B1. Baris ketiga berarti B3 dikurangi 0/min 2. Berarti menjadi B3 lanjut. B3 sendiri. Ini dengan cara yang sama, barisan Z juga begitu. Nah, sekarang didapatkan ini. Terus kita lihat NK-nya di nilai kanannya itu apakah sudah positif semua? Ternyata masih ada yang belum positif, yaitu NK-nya di baris S3.
Makanya kita lakukan perhitungan simplex lagi. Karena ini satu-satunya negatif NK-nya, maka baris S3 ini menjadi baris pivot. Baris pivotnya, kita cari rasionya. Nah, rasionya adalah membagi baris Z dengan angka pada baris pivot. Karena baris pivotnya yang tadi adalah baris S3, maka rasionya 0 per 0 kita abaikan. Min 5 per 2 dibagi min 1, yaitu 5 per 2. Ini min 5 per 2 dibagi 1, ini pembaginya. Ya, positif, kita abaikan. Atau gampangannya lihat ini ya. Yang negatif satu-satunya pembagi di baris pivot yang negatif adalah ini. Maka ini kita anggap inilah yang menjadi kolom pivot. Karena ini tadi kan positif ya. Min 5 per 2 dibagi 1, kita abaikan. Ini 0, kita abaikan seperti yang tadi ya. Jadi ini adalah kolom pivot, sehingga angka pivotnya adalah di sini, min 1. Terus tabel berikutnya. Tabel berikutnya, rumusnya baris pertama ini adalah B1 kurangi setengah B3. Ya, B1 yaitu B1 dikurangi min setengah dibagi min 1, berarti kan plus, jadi B1 dikurangi setengah dikali baris pivot. Baris pivotnya B3. Nah, ini rumusnya. Dengan cara yang sama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat juga begitu. Akhirnya didapatkan tabelnya ini. Lihat nilai kanannya sudah nggak ada yang negatif, maka tabel sudah optimal. Jadi didapatkan X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 0. Dengan nilai optimalnya adalah 7. Demikian tentang kasus dual simplex, kasus yang minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.